Heri Wijaya nih sebagai praktisi hukum senior nih udah lama juga. Seperti apa mungkin menganalisa kasus yang masih hangat diperbincangkan nih, kasus Vina, dan proses hukumnya juga sekarang mulai muncul lagi nih dengan PK Sakatata, terus kemarin pra peradilan Peki. Nah, abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin menganalisa kasus ini, bang? Ya, kalau bagi saya gini, sumber saya analisa ini adalah saya sempat membaca berkas perkara. Nah, di dalam berkas perkara yang saya baca memang saya banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan. Kenapa? Karena berkas perkara itu rata-rata bersumber dari keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang ada di dalam peristiwa tersebut, dan tidak ada didukung oleh scientific crime investigation, dan juga tidak didukung juga dengan alat bukti yang tidak terbantahkan, misalnya DNA, sidik jari dan lain sebagainya. Jadi sehingga saya memandang bahwa dalam proses penyelidikan dan maupun penyidikan sampai kepada penuntutan itu tentu di situ terkesan dipaksakan perkara ini. Kemudian saya juga melihat ada kejanggalan yang lain di urusan anak Sakatatal. Kenapa? Kan anak Sakatatal itu adalah, menurut dari berkas perkara itu, dia hanya bagian penyerta dari peristiwa yang didakwa dan dituntut oleh jaksa penuntut umum pada waktu itu. Nah, tetapi faktanya anak Sakatatal ini didahulukan persidangannya, yang tentunya ini menurut pendapat saya ini adalah kejanggalan. Dan sehingga seolah-olah dengan adanya putusan yang didapat dan diterima oleh anak Sakatatal itu menjadi dasar untuk memvonis terdakwa yang lain yang saat ini sedang sebagai terpidana. Nah, itu saya melihatnya ada kejanggalan di situ. Ini yang berbicara berkas ya, bukan saya. Nah, sehingga saya secara utuh memandang bahwa penting kiranya untuk agar pihak-pihak yang berkeberatan atas itu mengajukan langkah-langkah hukum, mengeksaminasi semua putusan, dan yang paling tepat adalah mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, daripada kita berdebat-debat kusir ya. Yang ini berkata A dan berkata B. Artinya dari berbagai pakar dan para ahli-ahli yang berbicara ini kan bisa menjadi salah satu masukan dan inspirasi dari para penasihat hukum yang saat ini mewakili para terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Gitu. Oke, bang, artinya langkah kuasa hukum Sakatatal ini sudah tepat bang mengajukan PK. Dan abang sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin ada ini nggak sih bang, artinya ini baru karena saksi-saksi yang zaman dulu pernah bersaksi ternyata mencabut kesaksiannya. Nah, abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin? Nah, kan itu yang saya maksud ya. Apalagi didukung dengan beberapa saksi-saksi fakta yang pada masa tahun di 2016 dan 2017 itu kan sebagian sudah mencabut keterangannya. Dan bahkan ada yang mengaku bahwa dia dimintai keterangan di penyidik, tetapi dia tidak dimintai keterangan di dalam persidangan. Padahal yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjadikan keyakinannya di dalam memutus suatu perkara adalah fakta yang dia temukan dalam persidangan. Bagaimana mungkin keterangan yang didapat tidak dia dapatkan di dalam fakta dalam persidangan itu dia jadikan pertimbangan untuk memvonis orang dengan hukuman yang gak main-main ya. Itu kalau nggak salah tuntutannya tuntutan hukuman mati, tetapi divonis dengan seumur hidup. Hanya anak Sakatatal aja itu yang dia 8 tahun karena mungkin dia di bawah umur pada masa itu. Nah, ini terus terang saja ya, apa yang dilakukan oleh para penegak hukum pada masa itu sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Jadi dalam tanda kutip terkesan bahwa nggak boleh miskin hidup di Indonesia. Kalau you miskin, nasibmu seperti itu hukummu. Jadi seperti itu. Jadi terkesan bahwa orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu secara finansial ini ya hanya jadi objek hukum, bukan subjek hukum. Kalau saya memandang dari proses dan peristiwa di tahun 2016 dan 2017 berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi apapun alasannya, kita tetap menghormati. Itu sudah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan itu kedudukannya bersama dengan undang-undang. Bagaimana cara kita untuk mematahkan itu, dan apabila kita keberatan,
salurannya yang lakukan adalah secara konstitusi, yaitu apa? Peninjauan kembali. Jadi apa yang dilakukan oleh Sakatatal melalui kuasa hukumnya ini adalah satu tindakan yang harus diapresiasi dan sudah paling tepat. Kenapa? Untuk menguji kembali orang-orang yang mencabut keterangannya harus memberikan keterangannya di peradilan peninjauan kembali. Supaya apa? Supaya apa yang dia cabut itu betul-betul dia di hadapan pengadilan dan di bawah sumpah dia mencabutnya, sehingga itu menjadi novum menurut saya, karena keadaan menjadi baru. Karena kan syarat novum itulah ada keadaan baru, adalah bukti baru, dan ada 3 hal itu. Nah, makanya jadi langkah yang diambil oleh Sakatatal dan melalui kuasa hukumnya ini tepat, gitu loh. Sehingga keraguan-keraguan, spekulasi-spekulasi di luar sana bisa menjadi agak tereliminir dengan langkah yang dilakukan oleh Sakatatal dan kuasa hukumnya ini. Apalagi ini kan dibuka untuk umum ya, karena kalau dulu kan dia peradilan anak tertutup, sekarang kan sudah dewasa, dan apalagi ini kan peninjauan kembali, yaitu upaya hukum luar biasa, sehingga hakim PK dia mau membuka persidangan untuk disaksikan umum. Ini momentum ahli-ahli yang dihadirkan di situ, fakta-fakta baru, keterangan-keterangan baru di situ. Ini yang menjadi dasar berpikir nanti Hakim Agung untuk bisa mengabulkan tuntutan atau peninjauan kembali oleh Sakatatal, sehingga membatalkan dan mengembalikan nama baik dia. Sakatatal ini anak di bawah umur. Dia sudah dicap sampai sekarang adalah seorang pembunuh. Apapun alasannya, walaupun dia sudah bebas, tetapi ketika dia menggunakan hak keperdataannya, ini tidak mudah. Karena orang takut loh menerima seseorang yang dicap sebagai pembunuh untuk bekerja dan dalam urusan usaha dan lain sebagainya. Ini nasib anak manusia yang kita harus lihat, dia adalah bagian dari generasi bangsa, si muda. Janganlah dikebiri. Nah, jadi di sini kita butuh hati nurani, terutama hakim-hakim agung yang nanti akan memutus hasil daripada peninjauan kembali yang kemarin sudah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cirebon. Oke, kalau menurut Abang peran Itu Rudiana seperti apa mungkin melihat kasus yang berjalan ini, Bang? Nah, kalau peran Itu Rudiana ini kan saya melihatnya ada 2. Satu sisi dia sebagai seorang ayah yang kehilangan anaknya yang dia cintai, dan kita harus respect di situ, bahkan kita harus mengucapkan belasungkawa. Berdasarkan itu, sehingga emosinya itu kan tentu sebagai seorang ayah yang kehilangan anak, sulit kita untuk menebaknya. Dan terbukti ketika dia melihat keadaan anaknya, kemudian dia menganggap bahwa kerusakan pada sepeda motor itu tidak mencerminkan kecelakaan, dia melakukan investigasi, mengajak anak buahnya. Nah, sehingga dia lupa bahwa di satu sisi dia baik sebagai seorang ayah, tapi dia juga seorang anggota polisi aktif yang punya ilmu, punya mental lebih di atas rata-rata orang biasa. Nah, ini yang harusnya tidak boleh terjadi seharusnya, tapi ini sudah terjadi. Dan akhirnya dia melakukan investigasi sendiri dan mengamankan beberapa orang yang diduga pelaku pembunuh anaknya, bersumber dari hanya keterangan orang yang melihat tengah malam dengan jarak yang cukup jauh. Kan ini berbahaya sebetulnya. Nah, kemudian dia tahan dan kemudian dia bawa, yang dilanjutkan dengan membuat laporan di Krim ya pada masa itu di Polres Kota Cirebon. Sementara lokus delikti kecelakaannya kan ada di Polres Kabupaten Cirebon. Dia memindahkan yurisdiksi karena lokus deliktinya dia pindahkan dari di mana menurut keterangan ayah. Kan mengerikan ini. Sementara kita bicara tentang tindak pidana tidak bisa kita lepaskan dengan lokus dan tempos. Nah, ini ada 2 lokus dan ada 2 tempos. Sementara yang satu sudah bilang laka lantas, Polres ini juga institusi negara juga, kepolisian juga, kabupaten. Tahu-taunya hanya berdasarkan laporan dari saudara Aib ya, itu informasinya, dipindahkan lokusnya menjadi Polres, jurisdiksinya Polres Kota. Nah, akhirnya diproses di situ dan dia membuat laporan. Artinya dia harus bertanggung jawab sebagai aparat penegak hukum. Kalau sebagai ayah tadi sudah selesai ya, kita maklum emosionalnya orang ya, kehilangan anak yang tercinta. Tetapi ketika dia ingat bahwa saya selain seorang ayah yang kehilangan anak, tapi saya juga seorang penegak hukum yang notabene adalah tauladan bagi masyarakat, pengayom dan lain sebagainya. Ini harusnya tidak boleh terjadi gitu loh, kalau benar.
Kalau benar ternyata dia hanya bersumber dari keterangan satu orang atau dua orang yang tidak didukung scientific crime investigation, kemudian berani menetapkan segitu banyak orang menjadi tersangka. Ini mengerikan. Bang, kemarin juga ada statement yang menarik juga dari Ibtu Rudiana, dia mengeluarkan kata-kata bahwa dia berani bersumpah pocong. Itu abang melihatnya seperti apa sebagai praktis hukum? Artinya penegak hukum polisian mengeluarkan statement berani sumpah pocong, apakah ada dalam hukum atau seperti apa? Ada statement di media menyatakan bahwa saya tidak berkata bohong dan saya siap disumpah pocong. Itu kan boleh-boleh saja, tetapi kan bagi saya kalau itu disampaikan oleh seorang yang berstatus sebagai penegak hukum, ya jadi kenyol kesannya. Karena penegak hukum kan dia punya ilmu, dia dididik loh. Artinya hal-hal yang dia sampaikan itu kan tidak relevan dengan peristiwa yang sekarang sedang ramai. Kenapa nggak dia berbicara saja sebagai kemampuan ilmunya bahwa saya menemukan ini didukung dengan alat-alat bukti ini sehingga meyakini saya bahwa benar anak saya dibunuh. Itu kan lebih fair gitu. Dan di situ ada pendidikan hukum yang tersajikan kepada masyarakat daripada menggunakan istilah-istilah yang saya kira tidak tepat kalau itu keluar dari mulut seorang penegak hukum yang berseragam polisi. Artinya dia blunder bang ya? Ya menurut saya jadi blunder ya, karena pernyataan itu keluar dari seorang anggota Polri. Tapi kalau itu keluarnya dari masyarakat sipil, ya kita sih memandang itu sah-sah aja lah. Ini yang saya bilang tadi, di satu sisi dia seorang ayah, tapi sisi lain dia seorang anggota kepolisian. Nah, ini yang harusnya dia bisa memisahkan kapan dia berbicara dan bertindak sebagai seorang ayah yang kehilangan anak, dan pada saat kapan dia harus berbicara dan bertindak sebagai seorang anggota polisi aktif. Ini loh butuhnya di situ loh, kemampuan self control ya kalau kata saya. Nah, terlepas dari semua hal yang sudah kita bahas ini menjadi menurut hemat saya ya, sependek pengetahuan saya, ini sudah saatnya Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi harus membentuk tim gabungan pencari fakta. Agar apa? Agar semua dievaluasi. Tidak hanya persoalan kasusnya Vina saja, tetapi semua persoalan-persoalan kasus yang menjadi perhatian publik. Agar apa? Agar kembali menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada APH. Itu pertama. Kedua, agar juga bisa membuat dan meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia ini masih benar, masih baik. Jangan sampai nanti terkesan dengan potret-potret yang ada selama ini, masyarakat menjadi hopeless gitu loh. Dia tidak lagi mempercayai proses penegakan hukum di negara kita ini. Artinya di sini akan terjadi kekacauan hukum nantinya. Ini saya dengan segala hormat ini, waktunya lah sekarang untuk Bapak Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengembalikan citra ini. Oke bang, apa mungkin Pak Presiden Jokowi merasa perlu membuat tim gabungan pencari fakta, sedangkan Jokowi juga sudah mengutus Kapolri artinya untuk menyelesaikan ini. Apa mungkin bang? Begini, kalau cuman makanya aku bilang dia harus makro. Kalau hanya untuk menyelesaikan persoalan kasusnya Vina, cukup Kapolri, cukup. Tetapi kan ini persoalannya nggak cuma satu ini nih. Ada kemarin ramai di Sumatera Barat. Baru-baru ini juga sudah ada vonis bebas di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah ini kan tentunya menjadi hal yang cukup bagi pendapat saya ya, untuk Presiden harus turun. Kalau memang dia merasa bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia ini untuk tetap menjadi dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Cukup bang.